Benar nggak ya? Ternyata aku salah sangka kepadamu. Ku terlalu jauh. Ternyata kamu benar setia kepadaku. Tidak tahu ya drama Korea yang namanya Penthouse tuh? Oral. Pernah dengar sih. Yang Kayak kalau pernah alurnya ada cerita potong-potongan tuh. Potongan apa? Tunggu loh Budak. Aku nih mau minum obat, udah jam 12. Mau minum apa? Aku sisilin Mbak. Soalnya kemarin tuh aku tuh ada sakit bakteri, jadi tuh harus minum obatnya. Pengalan dek ngombe jam piro? Apa ya tadi ya? Jam 9 ke. Aku tuh karena kesiangan Mbak tadi tuh. Jadi tuh karena buru-buru juga kesini. Kau yang ngombe obat jam 9. Sekarang mau minum jam 12. Emangnya boleh? Elo, macam tak betul ya budak tuh. Yuk kita dengar penjelasan Ceseli. Mày tôi chỉ cả hi dọ tiêm kem jo chỉ xia cái dọ tiêm anh nhìn con chỉ cả tì cha jo dịt nhìn sự sam to cái sĩ mê cháu xin tông chưa liềm am sự ai gì xì dịt nghe tôi jo nghi xịp xì chặt tem chung mẹ phun khói sam ha dì xì to cả bát chặt tem chung xịt dịt liềm phi jong he liệu tiêm cháu xin xịt mẹ ơi cả ha tông chu liềm tiêm trăng hồ xịt cả ha liềm am xịt tiêm trăng hồ pan xịt cô. Ngono to sal mengko jam 5 sore oleh ngombe obat meneh. Nek ora gelem kewengen yo sesuk aja lali tanya esuk. Allah. Enggak, kok tuh minum obat pakai obatan sih, Sang? Enak. Kok sangat nembak-nembak. Nah, pakai teh botol ya, biar sehat. Amboy, sedap betul lah minum obat pakai teh botol sama boba. Mentang-mentang apapun makanannya minum teh botol sosro. Yuk kita dengar penjelasan yang benar berikut ini. Dadah. Sabaraha jenis obat tiasa nyebabkeun epe interaksi nalika dicandak ku inuman. Jenis ubar-ubaran anu kaloban ka asup karena kelompok anu aya hubungannya sareng inuman nyaeta antibiotik, vitamin, sareng ubar penetrasi asam lambung. Interaksi ieu nyebabkeun turuna pangaruh ubar anu dikonsumsi tenapi leres-leres naikkeun pengaruhna sehingga sifatna racun kan awak. Inuman anu kada dihindari nalika nginum ubar nyaeta susu khususna antibiotik henteu kada dicandak bebarengan sareng susu sebab susu ngandung kalsium anu bakal ngahambat nyerap antibiotik. Teh aya tanin anu bakal ngariung karena sanyawa ubar aktif jantan hasa sareng nyerap ku awak. Nah, selanjutnya ya, air kopi. Minum obat dengan air kopi bagusnya sangat dicoba. HP karena ada zat-zat di dalam obat ya yang bisa bereaksi dengan zat kafein yang ada di dalam air kopi. Dan juga kafein ya bisa meningkatkan resiko overdosis antibiotik tertentu. Laka iya, kafein ya bisa meningkatkan efek stimulan di sistem saraf pusat. Jadi, mun kita minum air kopi dengan obat iya bisa menyebabkan efek samping yang tidak bagus lah bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya ya IS. Minum obat dengan IS ya dan dianjurkan lah HP barang jak metabolisme dari obat iya harus pas suhunya dengan suhu badan ya sekitaran 37 derajat lah, sedangkan suhu IS iya cuman 20 derajat. Beda jauh ya. Nah, jadi yang paling afdol ya untuk minum obat ya dengan air masak. Lah HP karena air masak ia bersifat netral dan juga sian zat-zat yang terkandung di dalam air masak yang bisa bereaksi dengan obat. Jadi tidak mempengaruhi proses penyerapan obat dan juga adaan membuat proses penyerapan obat ia berkurang. Oh, ngono toh. Ngertos. Tapi kayaknya aku udah enakan badan lah nih.
Jadi nggak perlu lah kali ya minum obatnya. Tapi obat aku ini masih ada sisa. Aku simpan nggak kali ya? Oh monggo, daripada mubazir, mending disimpan engko sesok. Makin ngade-ngade ya sawan nih. Dikira nasi kemarin disisain. Udah lah, yuk kita dengarkan penjelasan dari kakak-kakak cantik berikut ini. Dah. Nah, macam mana sih cara penggunaan antibiotik yang benar tuh? Jadi tuh, kalau misalnya kita dikasih resep atau antibiotik sama dokter, kita tuh harus minum antibiotik itu sesuai dosis dan resep yang udah dikasih sama dokter. Jangan pula nih kita minum antibiotiknya semau-mau kita, tidak kita habiskan. Nah, misalnya pun kalian udah ngerasa enakan nih di pertengahan penggunaan terapi antibiotik. Namanya antibiotik tuh harus kalian habiskan, nggak peduli kalian udah enakan atau enggak, tapi tetap harus kalian habiskan biar badan kita tuh tak ada resisten sama bakterinya. Nah, misalnya nih kalian berpikir mau nyimpan antibiotik buat nanti-nantilah buat penjagaan diri aku gitu. Nggak boleh, antibiotik tuh nggak boleh disimpan dengan alasan buat jaga-jaga, tuh nggak boleh. Habis itu misalnya nih kita punya kawan atau kenalan yang udah sakit, lalu kita ngerasa, oh aku pernah dikasih antibiotik sama dokter dengan resep ini. Itu juga kalian nggak boleh kasih ke kenalan kalian, karena dokter tuh ngasih resep buat kita, bukan buat orang lain. Nah, Wah, saur perhatian khusus kanggo nyanda antibiotik. Sadayana dilakukan supados urang nyingkahan resistensi antibiotik. Naon teh resistensi antibiotik? Resistensi antibiotik teh nyata kaayan bakteri anu henteu tiasa dipaehan ku antibiotik. Hal ieu disebabkan ku faktor anu atos dijelaskan ke Elis. Antibiotik kedah diseupkeun nemutkan kana resep anu dipasihkan sanes tanpa alasan. Dikhawatirkan yen antibiotik anu henteu dikonsumsi ngan saukur bakal nyebabkan bakteri maut sekedap atau teu aktif atau teh dorman. Jadina teh leres-leres maut. Oh ngono tuh guys, lagi ngerti? Mumpung kita lagi bahas obat tuh Nah, semari kan aku ke dokter, terus dikasih obat. Aku lihat tulisannya tablet salut enterik. Nah, tidak tahu lah ya, aku kan gak bisa dengan obat tuh lalu ku hancurkan. Nah, kira-kira boleh gak Alamak, capek-capek apoteker nyalut obat. Ini malah mau digerus. Emangnya gado-gado? Lebih baik kita dengarkan penjelasan berikut. Jadi tablet salut enterik itu bisa gak disebut sebagai kayak tablet aksi diperlama kayak gitu. Lalu dia dibuat itu tuh karena yang pertama biar zat aktifnya tuh stabil pas lewat di lambung, karena lambung tuh sifatnya asam. Terus yang kedua buat kita tuh nggak ngerasa mual, muntah, bahkan bisa terjadi pendarahan yang disebabkan oleh lambung karena zat aktifnya tuh dapat melukai dinding lambung. Terus yang ketiga dia tuh biar dapat menjaga inti tablet biar zat aktifnya tuh nggak rusak karena akibat dari asam lambungnya tuh. Terus yang keempat biar membawa obatnya tuh untuk diserap di usus, jadi tuh nggak bakalan rusak di lambung dulu. Kanthi dasar tujuan meniko tablet salut enterik sanipun boten diunjuk. Kanthi cara dipun sigar dados kalih utawi dipun lembutaken. Bab meniko perlu dipun gatosaken awit menawi pasien nindakaken sebab kasipat. Dadosaken kegunaan penyalutan saking tablet meniko boten badhe wonten ginanipun kados sakmestinipun saha dipun kawataraken dosis obat ingkang sampun dumugi wonten ing usus. Minangka panggonan aksi obat boten jumbo awit. Obat sampun ajur wonten ing lambung langkung rumiyin. Wedal menawi ngunjuk racikan obat, ampun ngantos kesupen mirsani label kemasan coro ginakaken. Oh, cem gaya. Berarti aku harus belajar minum obat lagi lah tuh Aku mau numpang kulkas boleh nggak? Soalnya aku mau nyimpan obatnya yang masih sisa. Silahkan. Elo, emang es krim? Masa obat mau dimasukkan dalam kulkas? Emangnya boleh? Yuk kita dengar penjelasan berikut ini. Jadi piye sih carane nyimpen obat sing apik kuwi? Obat kudune diletakke neng nggon sing adem karo sing garing. Ojo mbok letakke neng
Dhuwure sinar matahari langsung mergakno obat kuwi iso rusak. Nek obate rusak, kowe ora iso gunakne meneh, malahan awake dhewe dadi makin loro. Yo kan Mbak Ulan? Tahu. Lalu, obat dalam bentuk cairnya usah kita simpan dalam kulkas, kecuali udah tertera di etiketnya. Lainnya, hindari jual dari biak kecil. Lalu, obatnya jangan dikeluarkan dari kemasan aslinya. Dan yang terakhir, jangan lupa kita buat selalu ngecek obatnya agar kondisinya selalu dalam keadaan baik dan tidak kadaluarsa. Nah, udah ngerti ke belum? Paham deh. Wah, pada ranah manfaat pisan euy. Jantan orang sadayana terang kabiasaan anu rutin teh dilakukan salah tuh. Hayu urang babarengan ngelereskan sano esesa. Dah. Ternyata kamu